Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Pagi ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup secara pokoknya itu dibedakan menjadi 10 ciri. Yang pertama, bergerak. Gerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak sebagian dan gerak seluruhnya. Gerak sebagian pada umumnya dilakukan oleh tumbuhan. Kenapa? Karena pada umumnya hanya bagian-bagian tertentu saja dari tumbuhan yang dapat digerakkan. Misalnya, akar tumbuhan bergerak menuju sumber air. Yang kedua, gerak seluruhnya. Gerak seluruhnya pada umumnya dilakukan oleh hewan dan manusia karena semua anggota tubuh hewan maupun manusia dapat digerakkan. Selain itu, hewan dan manusia dapat berpindah tempat lebih leluasa dibandingkan dengan tumbuhan. Walaupun ada beberapa jenis tumbuhan dapat bergerak bebas seperti layaknya hewan. Contohnya Euglena. Euglena ini satu-satunya jenis tumbuhan yang bisa bergerak dengan lebih bebas. Ciri yang kedua adalah berkembang biak atau bereproduksi. Kenapa makhluk hidup itu berkembang biak atau bereproduksi? Karena tujuan makhluk hidup itu untuk melestarikan jenisnya atau untuk mewariskan sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh hewan atau makhluk hidup lain kepada keturunan yang berikutnya, sehingga jenisnya dapat lestari di alam atau lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya jumlah sel sehingga ukuran dari makhluk hidup tersebut bertambah besar atau bertambah tinggi. Tetapi untuk makhluk hidup yang bersel satu, proses pertumbuhannya hanya sebatas satu sel saja. Tidak seperti makhluk hidup yang multiseluler. Yang berikutnya berkembang. Berkembang itu dalam hal biologi yaitu kemampuan untuk mulai melakukan proses reproduksi atau berkembang secara biologis. Sebagai contoh, manusia. Seorang perempuan dikatakan sudah berkembang secara biologis ketika seorang perempuan mengalami menstruasi untuk yang pertama sekali. Dan laki-laki mengalami mimpi basah untuk yang pertama sekali. Yang keempat, membutuhkan nutrisi. Semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi karena makanan yang dia makan atau nutrisi yang dibutuhkan akan diolah untuk menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ciri yang berikutnya adalah adaptasi. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya tujuannya untuk mempertahankan hidup maupun jenisnya. Kenapa makhluk hidup harus beradaptasi? Karena lingkungan tempat tinggalnya selalu mengalami perubahan. Sehingga jika makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya, maka makhluk hidup tersebut atau jenis makhluk hidup tersebut akan punah. Adaptasi dibedakan menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ketiga adaptasi ini akan kita pelajari lebih dalam di kelas 9 semester 2.
Ciri yang berikutnya adalah bernafas atau respirasi. Bernafas artinya proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya diserap untuk digunakan membakar atau mengubah makanan menjadi energi. Karbon dioksida dikeluarkan merupakan hasil sisa atau sampingan dari proses pembakaran zat makanan. Yang berikutnya, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Sebenarnya, iritabilitas dan bergerak dapat dijadikan sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Karena makhluk hidup bergerak disebabkan karena adanya rangsangan. Sebagai contoh, daun putri malu, jika kita beri rangsangan dengan cara menyentuh daunnya, maka daunnya akan menutup. Yang berikutnya, metabolisme, melakukan proses metabolisme. Metabolisme ini ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang berikutnya, melakukan proses regulasi atau proses pengeluaran. Proses regulasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa. Yang kedua, sekresi, yaitu proses pengeluaran zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Misalnya, hormon, enzim, air mata, minyak, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah defekasi. Apa itu defekasi? Yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan berupa tinja. Oke anak-anak, hanya itulah penjelasan singkat Ibu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jika ada yang mau bertanya tentang materi kita ini, silakan bertanya melalui WA Group atau Facebook. Ibu akan menjawab melalui hal itu. Terima kasih.